Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Nuraini, NIM 4121701021, mahasiswa Administrasi Bisnis Terapan. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sri Zuliarni SSMDI selaku dosen pembimbing saya. Di video kali ini, saya berkesempatan untuk menyampaikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan Loyalitas Konsumen terhadap Kepuasan Pelanggan dalam menggunakan layanan IndiHome. Materi yang akan saya sampaikan ialah Bab 1 terkait pendahuluan, Bab 2 terkait tinjauan pustaka, Bab 3 terkait metode penelitian. Memasuki bab 1 yaitu pendahuluan. Yang akan saya bahas terlebih dahulu ialah latar belakang. Pada era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi semakin berkembang pesat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan semakin terbukanya perdagangan dunia internasional akan sangat mempengaruhi laju perkembangan dunia. Perkembangan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat telah mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga konsumen merasa puas dengan apa yang telah mereka dapatkan dari perusahaan. Salah satunya ialah PT Telekomunikasi Indonesia, merupakan salah satu BUMN yang paling menguntungkan negara, karena tidak pernah mengalami kerugian dan setiap tahunnya mendapatkan peningkatan jumlah pelanggan. PT Telkom selalu berinovasi dan tidak berhenti untuk membuat perusahaan terus berkembang. Salah satu inovasi yang telah dilakukan PT Telkom dalam menghadapi persaingan yaitu memperluas jenis layanan dengan kapasitas dan kecepatan yang berbeda, sesuai dengan yang diinginkan pelanggan. Salah satu layanan yang ditawarkan ialah layanan IndiHome. IndiHome merupakan layanan digital yang menyediakan internet rumah, telepon rumah, dan TV interaktif dengan beragam pilihan paket. Saat ini, jaringan IndiHome sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan terus melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan internet yang lebih baik bagi masyarakat. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian ini ialah yang pertama, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan yang menggunakan layanan IndiHome. Yang kedua, apakah kualitas produk akan mempengaruhi kepuasan pelanggan yang menggunakan layanan IndiHome. Yang ketiga, apakah loyalitas pelanggan akan mempengaruhi kepuasan pelanggan yang menggunakan layanan IndiHome. Dan yang terakhir adalah apakah kepuasan pelanggan memiliki pengaruh terhadap kualitas layanan, kualitas produk, dan loyalitas konsumen dalam menggunakan layanan IndiHome. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan IndiHome. Yang kedua, untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan IndiHome. Yang ketiga, untuk menganalisis adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan IndiHome. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui adanya pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan, kualitas produk, dan loyalitas konsumen dalam menggunakan layanan IndiHome. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat penelitian praktis dan manfaat penelitian teoritis. Manfaat penelitian praktis sebagai bahan masukan bagi pihak PT Telkom untuk dapat mengetahui apa yang harus diperbaiki dari pelayanan yang diberikan agar konsumen tetap menjaga loyalitasnya. Selain itu, untuk menentukan kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan, kualitas produk, dan loyalitas konsumen terhadap salah satu produk yang disediakan, yaitu IndiHome. Sedangkan manfaat teoritisnya yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna layanan IndiHome dan juga dapat dijadikan sebagai implementasi ilmu dan menambah wawasan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian lainnya dalam mengembangkan serta memperluas ilmu pengetahuan khususnya mengenai kualitas pelayanan, kualitas produk, dan loyalitas konsumen pada perusahaan jasa lainnya.
Memasuki bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama akan saya bahas ialah kajian empiris. Penelitian tentang kualitas pelayanan, kualitas produk, dan loyalitas konsumen telah banyak dilakukan. Namun, penelitian terlebih dahulu menjadi salah satu acuan saya untuk mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada bagian lokasi penelitian, responden penelitian, serta metode penelitian. Adapun penelitian terdahulu ialah yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Febri Yonanda Ramadan dengan judul Pengaruh Harga dan Kualitas Produk serta Pelayanan terhadap Loyalitas Konsumen melalui Kepuasan Konsumen. Selanjutnya ada dari Endah Saputri dan Dedi Samsuar, yaitu evaluasi kepuasan pengguna layanan aplikasi mobile My IndiHome berdasarkan kombinasi metode self-qual dan metode web-qual. Selanjutnya ada dari Novemi Triandri Nugroho dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan dan Loyalitas pelanggan. Dan yang selanjutnya ialah dari Aikade Suarjana dan Niwayan Sri Suprapti dengan judul Pengaruh Persepsi Harga, Pengetahuan Produk, dan Citra Perusahaan terhadap Niat Beli Layanan Multi-Service merek IndiHome. Selanjutnya ialah kajian teori. Kajian teori ini terbagi menjadi 3, yaitu kualitas produk merupakan hal penting bagi setiap perusahaan yang dapat memberikan peluang untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kebutuhan dan harapan pada konsumen. Maka perusahaan penyedia jasa dapat memberikan kinerja yang baik untuk mencapai kepuasan konsumen melalui cara memaksimalkan pengalaman yang menyenangkan dan meminimalisir pengalaman yang kurang menyenangkan kepada konsumen dalam menggunakan produk yaitu IndiHome. Yang kedua, loyalitas konsumen merupakan komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk melakukan pembelian ulang produk atau jasa, meskipun pengaruh situasi dan usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. Pada umumnya, konsumen yang loyal akan melakukan pembelian walaupun dihadapkan pada banyak alternatif merek produk pesaing yang menawarkan karakteristik produk yang lebih unggul dibandingkan dari sudut pandang yang berbeda. Loyalitas sendiri sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya ialah kualitas pelayanan, di mana segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini dapat diarti sebagai jasa atau servis yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan, dan keramah tamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Selanjutnya ialah kerangka pemikiran, di mana kualitas pelayanan X1, kualitas produk X2, dan loyalitas konsumen X3 sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, yaitu Y. Memasuki bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian. Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini ialah penelitian deskriptif. Menurut Sugiono tahun 2012, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguji nilai variabel independen, apakah satu variabel terhubung dengan variabel lainnya.
Ya, lalu ada populasi. Populasi merupakan objek atau subjek yang akan diteliti dengan karakteristik tertentu. Pada penelitian kali ini, populasi atau kumpulan dari keseluruhan individu yang dikaji adalah warga Kota Batam yang pernah dan sedang menggunakan layanan IndiHome. Selanjutnya, sampelnya yang diambil di daerah Kota Batam dengan kriteria pernah menggunakan atau sedang menggunakan layanan IndiHome dengan pertimbangan agar responden dapat mengisi kuesioner dan memahami sehingga dapat memberikan penilaian dengan baik. Dalam hal ini, penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purpose sampling dengan semua populasi kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, sehingga jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 50 orang. Jenis penelitian terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data pada suatu penelitian biasanya diperoleh secara langsung dari hasil tanggapan responden. Melalui data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik berupa data kuesioner atau angket. Sedangkan data sekundernya ialah data penelitian biasanya diperoleh secara tidak langsung dari pihak lain atau melalui dokumen. Untuk penelitian ini, peneliti memperoleh sumber dari berupa jurnal internet terkait judul yang akan diteliti. Selanjutnya ialah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan kuesioner. Kuesioner yang akan dijawab oleh responden telah disediakan jawabannya, sehingga responden hanya dapat memilih jawaban yang sudah disiapkan dengan pendapat pribadi sesuai dengan pengalaman ketika menggunakan layanan tersebut. Pengumpulan kuesioner ini menjadi tolak ukur untuk mendapatkan data yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung. Pada penelitian ini, kuesioner yang digunakan menggunakan skala nominal dan menggunakan tabel Likert, yaitu tabel skala Likert-nya dengan kategori sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dengan nilai sangat setuju 4 poin, setuju 3 poin, tidak setuju 2 poin, dan sangat tidak setuju 1 poin. Skala nominalnya adalah berikanlah tanda checklist pada kolom dengan ketentuan sebagai berikut: sangat setuju 4 poin, tidak sangat setuju 3 poin, tidak setuju 2 poin, dan sangat tidak setuju 1 poin. Selanjutnya adalah tahap pengelolaan data. Tahap pengelolaan data terbagi menjadi 4. Yang pertama, melakukan pengumpulan data. Setelah itu, proses tabulasi data. Yang ketiga, melakukan analisis data. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Untuk metode analisis data, peneliti menggunakan statistik deskriptif. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang terbagi menjadi 5, uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji linearitas, uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya ada statistik inferensial, dan yang terakhir ada uji instrumen penelitian yang terbagi menjadi 2, yaitu uji validasi dan uji reliabilitas. Selanjutnya ialah tempat dan waktu penelitian. Waktu yang diperlukan dalam proses penelitian dimulai dari studi referensi hingga penyusunan bab 5 adalah selama 8 bulan. Dimulai dari studi referensi pada November 2020, penyusunan bab 1 di bulan Desember 2020 dan Januari 2021, penyusunan bab 2 di bulan Januari 2001, penyusunan bab 3 di bulan Januari 2021 sampai Februari 2021, dan melaksanakan sidang proposal di bulan Februari 2021. Selanjutnya penyusunan bab 4 di bulan Maret 2021 dan April 2021, dan yang terakhir penyusunan bab 5 di bulan Mei 2021 dan Juni 2021.
Untuk tempat penelitian dilakukan di daerah Kota Batam, serta penyebaran kuesioner dilakukan melalui Google Form yang ditujukan kepada karyawan swasta maupun pegawai negeri, siswa ataupun mahasiswa, serta ibu rumah tangga dan pengguna layanan IndiHome lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.